Masih bersama kami di Presisi Pagi. Dalam forum hutan di PBB baru-baru ini, Indonesia memamerkan pencapaian pengelolaan hutan secara lestari. Indonesia juga membuat pameran terkait Volunetzing 2030 yang ingin membuat sektor kehutanan jadi emisi negatif. Namun rencana ini dicermati oleh para pegiat lingkungan. Berikut ini liputan Rio Tuasikal dari VOA. Dalam forum hutan di markas PBB di New York baru-baru ini, Indonesia menjabarkan apa yang disebut sebagai contoh dalam mengelola hutan secara lestari lewat sistem pengawasan hutan. A robust forest monitoring system could significantly support the implementation of sustainable forest management and ultimately the decision-making process to saving of forests and the planet. Indonesia juga memamerkan rencana pengelolaan hutan dan lahan untuk mengurangi gas rumah kaca yang disebut Forest and Land Use atau Volunetzing 2030. Lewat rencana ini, pemerintah berharap sektor kehutanan bisa menyerap karbon lebih banyak daripada karbon yang dilepas. Nah, target kita adalah tahun 2030 nanti kita bisa melakukan positive sequestration atau kita sebut netting minus 140 million ton CO2 equivalent. Volunetzing 2030 diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi tingkat tinggi iklim COP26 di Glasgow tahun 2021. Sejak diluncurkan, rencana ini telah mendapat dukungan dari sejumlah negara seperti Norwegia dan Amerika Serikat. Lembaga Bantuan Internasional AS atau USAID pada 2023 bahkan telah menandatangani komitmen pendanaan 50 juta dolar AS atau sekitar 800 miliar rupiah untuk Volunetzing dan upaya keanekaragaman hayati di Indonesia. Volunetzing 2030 dicapai lewat 5 cara, antara lain mengurangi laju deforestasi dan pembangunan hutan tanaman industri atau HTI. Dokumen ini menyebut Indonesia memiliki kuota 4,2 juta hektar hutan alam yang bisa dikonversi sampai 2030. Namun dokumen yang sama mencatat deforestasi nasional sampai 2019 saja sudah mencapai 4,8 juta hektar, sudah lebih 500.000 dari target. Organisasi lingkungan Greenpeace yang mengkaji Volunetzing 2030 menilai kebijakan ini berisiko melanggengkan penggundulan hutan. Sebenarnya pemerintah sedang merencanakan deforestasi atau berupaya memanage deforestasi gitu di tengah permintaan global bahwa Indonesia harus menurunkan angka deforestasinya atau bahkan pada angka menyetop deforestasi secara besar-besaran. Greenpeace mencermati langkah Indonesia yang membolehkan deforestasi untuk proyek strategis nasional atau PSN. Pembangunan PSN pengolahan nikel PT EWIP di Halmahera, Maluku Utara misalnya, diperkirakan membuka hutan seluas 5.300 hektar dan melepas 2 metrik ton karbon dioksida ke atmosfer, menurut studi Climate Rights International. Really large amounts of forests, including primary forests that are otherwise, really high in biodiversity. They hold a lot of carbon. So when you're clearing those forests, you're releasing all that carbon into the atmosphere. Pekan ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru merilis 500 persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH seluas 73.000 hektar untuk berbagai proyek strategis nasional. Dari New York dan Washington DC, Rio Tuasikal dan Randy Wicaksana, VOA. Tetap bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.